orang yang doanya sulit dijawab, mental lagi, karena ternyata tempat yang mempercepat jawaban dari doa. Yang kedua, memudahkan untuk memohon datangnya rizki dari sisi yang tidak diduga. Tapi karena kita pun mengalami apa yang kita ikuti, jadi senang kalau fa'amma bini'mati rabbika hadith. Bu, rasa-rasanya kami jarang beli makan gitu. Dan sampai sekarang Bu, di ujung kepala sampai ujung kaki saya nggak pernah beli. Ini Allah kasih jubah sama. Makanya ibu cari sampai kiamat kurang 2 hari, itu nggak ada jubah ini di toko. Tolong katakan pada suami ibu ya, pesan dari saya, katakan pada suami ibu, pesan dari Ustadz Adi, Pak, kalau sudah ada harta dan sudah paham Allah berikan lebih, maka keluarkan ayat-ayat terkait bimbingan harta. Selain zakat yang 8 golongan, Quran surah ke-9 ayat ke-60 itu, ada infak. Infak itu nanti ada 3. Nanti infak yang paling dasar, Quran surah kedua ayat 215. Sebelum keluar ini dulu. Bukan zakat ya, infak. Ya, bukan zakat tapi apa? Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan dan kemana disalurkan? Perhatikan jawabannya. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Katakan, sampaikan Muhammad SAW, kalau ada yang mau infak, pertama siapkan yang terbaik untuk diinfakkan. Siapkan yang kalau mau ngasih pakaian, pakaian yang baik. Ngasih makanan, makanan yang baik. Jangan makanan lihat pun sudah nggak enak diserahkan ke orang. Jelas? Ibu punya 100.000 yang bagus sekali, segar, tak masih bunyi. Yang kedua, yang sudah layu, orang India bilang the kill of the kumel. Ya, tiba-tiba mau infak, yang dikasih itu yang bagus, yang jelek. Oke? Nah, kaidah Quran mengatakan berikan yang bagus. Tapi poinnya bukan itu, kemana diberikan? Ternyata yang pertama diinfaki itu orang tua. Orang tua tidak menerima zakat, ingat. Tidak dizakati. Sekalipun terlihat orang tua kesulitan dalam ekonomi, maka yang pertama ditanyakan pada diri kita, Anda anaknya kok bisa membiarkan demikian? Jangan pernah menyimpulkan dizakati. Ustaz, ayah saya boleh nggak dizakati? Kan fakir juga. Marah. Kenapa Anda anaknya membiarkan ayahnya fakir? Kenapa Anda biarkan ibu kesulitan? Sementara Allah titipkan pada Anda harta yang berlimpah. Kalau di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu sindirannya tajam. Kamu merasa kaya, merasa hebat, merasa sukses. Padahal 70% dari saham kesuksesan itu adalah tangisan ibumu yang saat kamu masih kecil memohon kepada Allah di malam hari. Jangan jadikan anak saya seperti saya, ya Allah. Tinggikan derajatnya, banyakin ilmunya, nyamankan tidurnya. Padahal bapakmu yang peluh keringatnya itu yang saat mencangkul di sawah. Serabutan bekerja. Sekarang kami simpulkan itu karena jasamu, karena kerja kerasmu. Karena itulah ketika seseorang sukses, bahkan usia 40 tahun, itu langsung dibimbing oleh Allah supaya tidak lupa dengan bagian pertama ini. Doanya langsung di Quran surah ke-46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itulah sebabnya kenapa orang tua diikutkan di situ. Orang tua sudah meninggal, tidak putus infak. Ini sebentar lagi mau kurban, boleh berkurban. Ya, di atas namakan yang telah wafat boleh, boleh. Ya, dan itu sudah banyak hadisnya tentang itu. Kemudian misalnya, alhamdulillah saya punya uang 50.000. Apa yang paling mudah dilakukan? Beli mushaf misalnya, kasih ke penghafal Quran. Niatkan kepada Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu setiap dibacakan ngalir pahalanya. Bu, alhamdulillah, saya dekat dengan Quran, berkah wafatnya ayah saya. Lulus SD,
Diterima di pesantren. Sebelum berangkat saya datang, beliau di rumah sakit. Sudah komplikasi, minta maaf. Peluk, menangis, minta maaf karena nggak bisa ngantar ke pesantren. Singkat, masih kecil belum paham banyak. Berangkat ke pesantren, 2 pekan saya masih ingat sudah ada panggilan. Adi Hidayat ke kantor. Sudah ada kakak nomor 1. Dia tinggal di Bandung. Saya tanya gimana keadaan ayah, tidak jawab. Sampai di Bandung, kami bertemu paman dan semoga Allah muliakan kakak dan paman karena paman kami sangat besar jasanya terhadap kami dan menggantikan peran ayah setelah ayah saya wafat. Dia mengatakan, mungkin nggak bisa lihat pemakamannya karena mungkin kalau sudah sampai sudah dikuburkan. Dari Bandung ke Pandeglang, dulu masih pakai bis sekitar 5 jam. Sampai maghrib, ba'da maghrib. Saya cuma lihat ibu di ruang tengah sendirian. Saya tahan untuk tidak menangis dan tidak mengeluarkan setetes air mata pun. Untuk membahagiakan ibu. Saya peluk, saya temani. Tidur sama ibu di ruang tengah. Malam mimpi lihat ayah. Pakai kemeja beliau, warna biru langit saya masih ingat, senyum dada. Cukup bagi saya itu untuk memberikan kesan di akhir saat beliau wafat. Besok paginya saya masuk ke kamar beliau, di situ kita bercanda, di situ saya dipangku, di situ kemudian dikeloni dan sebagainya. Saya temukan langsung mata tertuju ke mushaf. Mushafnya warna biru, Hasbi As-Siddiqi. Saya bawa keluar, saya menghadap ke kiblat. Saya cuma berdoa, masih ingat pada saat itu. Saya menghadap ke kiblat, duduk, saya minta kepada Allah dengan sepenuh permintaan. Ya Allah, saya tidak bisa lagi bercanda, membersamai dan berbakti yang terbaik saat saya menyadarinya. Dulu kan masih kecil nggak tahu bercanda. Kadang-kadang bikin ayah nggak suka, marah. Sekarang kita sadar ada waktunya kita berbuat baik. Ya Allah, saya tak mampu berbuat baik saat saya menyadarinya. Maka mohon berikan saya anugerah. Dari setiap ayat Quran yang akan saya baca, saya hafalkan. Ini setiap hurufnya mengalir menjadi cahaya yang menerangi kesendirian ayah saya di kuburnya dan membahagiakan ibu saya selama hidup. Itu saya menghadap kiblat baca dan tidak berhenti air mata keluar saat membaca. Tak sadar sudah lewat terus Al-Baqarah terus sampai ayat puluhan ayat. Begitu saya sadar, saya tutup, saya hapus air mata. Itu surat yang saya baca, ayat yang saya baca, semuanya tidak ingin keluar dalam kepala. Semua masuk dengan ayatnya, dengan nomornya, posisinya, dengan terjemahannya, semua. Itu. Jadi berbuat baik pada orang tua itu selalu cepat dijawab oleh Allah. Jadi kalau ibu ingin menerjemahkan amalan Sayyidah Khadijah dengan hartanya, kalau beliau dulu punya Nabi, sekarang kita bawa ke tingkat tertinggi. Yang meletakkan pengabdiannya setelah ibadah kepada Allah. Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sampai berfatwa begini, saya tidak melihat amalan terbaik yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rahmat Allah atau kama qala kecuali birrul walidain. Bakti pada orang tua. Sekalipun sudah meninggal, tetap muliakan minimal dengan doa. Masih ingat kan doa yang melahirkan jariah? Waladin salihin yad'u. Doa anak saleh. Nah sepanjang masih hidup ibu jangan simpulkan saya rasanya belum solihah. Kalau begitu jadi solihah. Dekati Allah. Dekati Allah. Dan saat sudah ibadah itu berdoa. Ibadah yang sudah dilakukan setelah beramal soleh itulah doa anak soleh. Sholat amal soleh bukan? Ya setelah sholat berdoa. Di antara doanya untuk orang tua. Baca Quran amal soleh bukan? Berapa banyak orang setelah baca Quran yang berdoa? Saya perhatikan selesai tutup aja. Ambil manfaatnya, selesai baca berdoa. Berdoa. Demikian saat berzakat, berinfak, berdoa di situ. Walidain, wal aqrabin, kerabat dekat. Betapa bagus dan saya senang berinfak keluar sampai ke luar negeri, bagus. Luar daerah, tapi jangan lupa ada kerabat terdekat. Kakak, adik, anak kakak, anak adik, sepupu.
Wal yatama, anak yatim. Anak yatim itu ditekankannya pakai infak. Walaupun dia kaya, nggak apa-apa. Datangnya nggak harus bawa uang, bawa hadiah yang menyenangkan dia. Ketika dia senang, berdoa. Bukankah anak yatim itu dekat dengan perhatian Nabi? Ya kan? Anak yatim itu dekat dalam pemeliharaan Allah. Wa ammal yatima fala taqhar. Allah perhatikan dia. Jadi kita narik perhatian Allah melalui kebaikan pada anak yatim. Begitu ada harta, kunjungi. Kalaupun saudara meninggalkan yatim ada anaknya dan dia kaya, nggak harus bawa uang. Mungkin 1 juta nggak ada apa-apanya buat dia. 1 miliar nggak ada harganya karena hartanya triliunan misalnya. Tapi 1 mobil-mobilan mungkin berkesan tuh anak itu. Ketika dia merasa bahagia dan senang, Allah pun memberikan taufiknya dan datang kemuliaannya kepada keluarga. Wal masakin, orang miskin yang kelima, wabnis sabil, yang kesulitan dalam perjalanan, termasuk itu anak-anak yang sekolah. Kenapa nggak ibu bikin program beasiswa, biaya SPP-nya? Ya, itu tinggi nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Singkatnya, program akhirat ibu dari harta yang Allah titipkan sudah ada belum? Gitu aja. Kalau program dunia, saya yakin sudah punya program yang ketat semuanya. Papa, ini rumah nanti direnov tahun sekian, mobilnya ini, sepedanya ini, garasi kita kayaknya kurang luas ya Pak ya. Ya, oh, jilbab mama Pak kayaknya udah mulai kurang nih, sementara di sana pengumuman ada jilbab baru. Itu sudah selesai. Akhiratnya apa? Akhiratnya apa? Nah, ini yang tadi saya sebutkan, itu infak nomor 2 posisinya. Infak yang paling dasarnya adalah infak untuk keluarga pokok. Itu yang di Quran surah 4 ayat 34. Ini yang dipahami betul Sayyidah Khadijah ya, dalam konteks pengamalannya. Baik yang ibu usahakan lewat niaga ataupun yang suami bawa ke rumah misalnya ya, dengan infak itu sendiri. Perhatikan ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada kata infak di situ. Itu yang sering kita singkat dengan nama nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Baik, saya persingkat dengan cepat. Untuk menjalankan aktivitas di rumah tangga ada harta tidak? Ada kan ya? Nah, harta itu yang disebut dengan nafkah atau infak pokok. Jelas? Bagaimana mengelolanya? 1. Pastikan jangan sampai disalurkan pada yang haram. Dapatnya halal, disalurkannya pun halal. Yuk kita lihat. Kita ambil dari pokok hadis Nabi saja. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فقال يا رب يا رب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لذلك فمطعمه حرام. 1. Ada orang yang doanya sulit dijawab, mental lagi karena ternyata dia biasa makan dari yang haram. Jaga makanan di rumah, Bu, jangan masuk yang haram. Suami kasih halal, jangan berikan dari bahan yang haram. Bu, ini rahasia di antara kita saja ya. Ya. Kalau Anda ingin tahu tentang kami dididik, boleh tanya ibu saya. Mungkin satu saat dalam kajian nanti saya bawa ibu saya. Satu saat. Tapi tolong jangan repotkan di rumah, karena biasanya kalau begini datang orang ke rumah nyari ibu saya. Ya. Saya minta izin ya, Mah, ini kan live. Biasanya ibu saya kalau saya mengajar itu beliau selalu di depan. Ya, handphonenya untuk melihat. Tapi saya bagi yang ini insya Allah. Beliau tidak pernah beli ayam. Contoh, ya ayam. Kalau punya kemampuan beli ayam, beli ayam. Kecuali yang dibeli hidup. Ya. Yang dibeli apa? Beliau nggak sembelih sendiri. Nanti dibawa ke tukang potongnya di depan dan disembelih di depan beliau. Lalu dibimbingkan bacaannya oleh beliau. Sampai dipastikan menyembelihnya itu mengucapkan nama Allah. Mang, baca Bismillah ya Allahu Akbar, sembelih.
Setelah terlihat betul, disembelih, selesai, baru dibawa pulang. Dan kalaupun harus membeli dari ayam yang sudah mati, dipastikan yang beliau kenal betul siapa yang jual dan siapa yang potong. Contoh, alhamdulillah, ya, dari hasil yang didapatkan dari proses demikian, keberkahannya melekat. Ibu boleh cek kakak saya, adik saya, rata-rata punya ingatan yang tidak jauh beda. Allah ganti dengan yang halal itu pada kemudahan bagi kami untuk mengingat. Halal. Ya, apapun yang kita makan. Ibu kami itu, Bu, hidup masa krisis itu cuma 150.000 untuk sebulan. Saya kalau cerita ini saya selesai mengajar dan saya pamit. Tapi saya mau gambarkan bahwa apapun yang diolah itu selalu membahagiakan. Mangga cuma 1, tapi bisa dipotong untuk kami berenam. Anaknya 5, beliau 1. Dan itu membahagiakan. Ya, nanti saya mau bijinya, boleh. Nanti gantian untuk siapa, potongin. Ya, 3.000 jadi ikan asin diolah, semua senang. Tapi kami merasa kenikmatan di situ. Ada kenikmatan. Sedikit itu, Bu, kalau Allah berkahi, walaupun orang lihat sekadarnya, tapi mewah rasanya di rumah. Makanan, pastikan makanan. Ya, kalau yang duniawinya ibu lebih paham. Zat makanannya macam-macam. Yang paling pokoknya jangan bawa yang haram. Karena sekarang saya lihat membedakannya tuh nggak mudah. Coba di pasar-pasar, di supermarket, di toko-toko, dari mana kita tahu bahwa dipotongnya benar? Contoh saja, ya, contoh. Masyrabuhu haram. Yang tadi doanya sulit itu diterima karena minumannya haram. Maka jangan pernah buatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram. Makanan, minuman. Perhatikan nih. Malbasu haram. Pakaiannya Allah nggak suka. Coba lihat pakaian anak-anak yang ibu belikan. Kan sudah ada ketentuan pakaian dalam Quran. Ibu menginginkan Allah ridha dengan dia. Tapi dibelikan pakaian yang tidak Allah sukai. Melekat gak keberkahan pada diri anak itu? Coba lihat. Ya. Allah senang yang bagaimana? Allah senang seperti apa? Sementara orang tua memberikan pakaiannya Allah nggak suka, aurat yang terbuka, yang tampak, yang kemudian bahkan dikatakan modelnya sekarang begitu, sekarang nanti saat sekarang ditinggalkan pulang itu bukan modelnya lagi. Saya sering berikan nasihat pada perempuan, saudari-saudari saya yang muslimah, ibu-ibu, para akhwat, jangan pernah bikin malaikat mungkar dan nakir bingung. Itu selalu. Karena kafan muslimah itu ada kerudungnya. Kalau laki-laki 2 kain, perempuan tuh 2 plus 1. Satunya itu kerudungnya. Itu. Jadi jangan sampai tidak dikenakan saat di dunia, tapi saat dikubur dipakai. Malaikat tanya nanti, ini siapa? Cie-cie, kan? Berjilbab nih, misal gitu kan? Nah, yang belum dibantu dengan doa, jangan direndahkan. Jangan direndahkan, jangan diejek, diajak. Tidak diejek, diajak. Didoakan. Diberikan perhatian yang baik. Pakai, alhamdulillah, tidak harus disamakan. Jangan, dia tuh sudah berusaha pakai, itu nggak mudah untuk berjilbab. Pertama dikenakan, tangkul. Pujilah Allah, doakan terus kemudian. Jangan disamakan dengan yang sudah matang misalnya. Yang jilbabnya sudah merasa sudah lebih baik. Ingat, Allah mencintai, sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan orang yang merasa soleh. Katanya, orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Jelas di sini? Balik ya. Terakhir, wa ghudhiya biharamin, perangkat hidupnya haram. Perangkat hidupnya haram, pastikan. Ya, perangkat hidup bukan pakaian saja. Saya suka begini, suka memberikan nasihat pada diri pribadi. Adi Hidayat, buka pakaian kamu, lemari maksudnya. Cek, ada nggak satu helai pun yang belum pernah dipakai ibadah? Kami dapat pelajaran, Bu, kalau ada satu pakaian baru diterima, pakai dulu ibadah, minimal sholat dulu, supaya hisabnya ringan. Jadi kalau Allah hisab, dari mana engkau dapatkan? Hadiah sipulan ya Allah dan engkau maha mengetahui sebelum diberikan. Kemana engkau gunakan? Pakaiannya bersaksi, dipakai sholat ya Allah. Sholat. Sekalipun itu pakaian dipesan untuk kondangan misalnya. Ya,
Kan suka ada undangan ya Bu ya, pesan dijahit dulu kan. Saran saya sebelum dipakai kondangan, pakai sholat dulu. Dan pakaian yang pernah dipakai dalam taat seperti sholat, itu akan kita merasa sungkan dipakai maksiat. Yakin saya Bu, kalau ibu pernah biasakan pakaian berbuat yang baik, itu akan merasa nggak nyaman ketika dipakai pada yang tidak baik. Pakaian itu akan nggak enak dipakainya. Ada orang gibah, ibu nggak enak. Ya, diajak ke tempat yang nggak bagus, itu nggak nyaman. Itu poinnya. Paham sampai sini? Baik, secara singkatnya, bagaimana menjadikan harta itu berfokus pada kepentingan ibadah. Dan ingat, ibadah tidak kehilangan dunia. Karena konsep kita langsung ditegaskan oleh Allah, wa minhum rabban man yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Bukan berarti dia tidak harus menjadi, maaf, pakar di bidang matematika. Sekolahkan di tempat terbaik. Silahkan yang masuk ke ITB, yang masuk Unpad, ya, yang masuk UI, tempat-tempat kampus. Kalau dia memang fokusnya di umum, tapi bersamaan itu baguskan jilbabnya sehingga dia berdakwah di kampusnya. Dekatkan dengan Quran sehingga dia memberikan cahaya. Itu poinnya. Baik, saya simpulkan dulu bagian pertama, kurikulum yang dicontohkan Sayyidah Khadijah dalam rumah tangga beliau bersama Nabi SAW yang membangun kesuksesan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah menjadikan harta yang Allah titipkan, menjadikan harta yang Allah titipkan sebagai tumpuan untuk beribadah kepadanya, sebagai tumpuan untuk beribadah kepadanya. Udah Bu ya? Ibu mau saya kasih bonus? Baik. Kalau ibu dititipkan Allah harta, kemudian digunakan untuk merenov atau membeli atau menata rumah, saran saya kalau ibu bisa lakukan, coba khususkan satu tempat untuk mihrab. Ya, untuk apa? Mihrab. Kalau lebih luas lagi mungkin bisa ada musalla. Mihrab, tempat khusus yang hanya digunakan untuk ibadah, yang memiliki dua keistimewaan. Satu, tempat yang mempercepat jawaban dari doa. Yang kedua, memudahkan untuk memohon datangnya rizki dari sisi yang tidak diduga. Tidak mungkin kehidupan rumah tangga tidak ada persoalan, itu mustahil. Karena persoalan rumah tangga itu Allah turunkan untuk mendapatkan sakinah dari pelajaran yang Allah berikan. Ya, sakinah itu babnya ujian. Jadi kalau pengen sakinah pasti lewat ujian. Nah, untuk meringankan ujian itu supaya mudah dijalani, itu mihrab tempat yang paling tepat untuk memohon. Sehingga sebelum menjalani itu Allah sudah ringankan. Dan saat merasa berat ada tempat untuk mencurhatkan. Nah, problem sekarang mihrabnya pindah ke media sosial, ke IG, ya kan? Engkau tidak seperti yang aku duga, bikin status. Sudah menduga tuh. Nggak nyangka perlakuanmu seperti itu kepadaku, nyangka. Terus yang paling nyebelin tuh nungguin komen. Semoga Allah tenangkan hatiku, tolong aminkan ya. Paling sebel tuh kalau melihatnya begitu itu. Paling sebel. Pecuk kunaon. Terus awios-wios ieu mah abdi wae. Abdi wae tapi nggak ada mau status kumaha tuh ibu teh. Aduh. Bu. Damang ibu. Alhamdulillah. Aduh ya Allah, punten ya pemirsa ya. Baik, lanjut ya. Contohnya siapa yang perempuan yang punya mihrab? Maryam alaihissalam. Maryam.
Jadi yang Nabi sebut di lisan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, 2 perempuan penghulu langit itu 2 orang. Nanti 4 yang istimewa, 2 yang paling pokok. Yang 2 ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, keduanya Maryam binti Imran. Nanti turun dari sini 2 lagi, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Aisyah. Nah, Asiyah ya, Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Saya koreksi, Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW dan Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Nah, di Quran surah 3 Al-Imran ayat 37 itu kisah mihrabnya Maryam. Maryam dibuatkan mihrab ya oleh ibundanya Hannah yang diinisiasikan nanti ya sebelumnya dengan suaminya Imran. Jadi Imran itu meninggal sebelum Maryam lahir. Nah, ya? Dibuatkan mihrab, dikhususkan untuk mendekat kepada Allah. Ini harta yang Allah titipkan, dibikinkan tempat untuk mendekatkan Maryam kepada Allah. Apa yang terjadi? Ini rahasia yang tadi mau saya sampaikan, Bu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ikhtiar orang tua ini yang menyiapkan Maryam, membikinkan mihrab, memfokuskan ibadah di dalamnya, diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Perhatikan baik-baik. Saat Allah terima itu, maka ibu tidak lelah lagi merawat kehidupan anak-anak karena Allah memberikan perhatian lebih dibandingkan hamba lainnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah akan perhatikan anak yang tumbuh itu dari mulai dia tumbuh sampai dewasa sampai kembali kepadanya. Itu yang menyebabkan Maryam tidak pernah bisa diganggu setan dari mulai hidup sampai dengan wafatnya. Maryam. Jadi kalau ibu punya itu di rumah, dan tidak harus luas, Bu. Dan kalaupun itu kontrakan, kami pertama berumah tangga dengan istri saya, itu kami hanya kontak dipetakan, Bu, dan bukan aib. Alhamdulillah. Bahkan kasurnya itu cuman, saya nggak tahu ya, karena nggak paham ukuran itu tuh. Cuma saya tahunya cuman buat 1 orang. Jadi kalau istri saya sedang tidur, saya tidur di lantai. Saya pulang datang, ya Bu ya, di kasur aja. Nggak mau, saya gerah. Oh enggak, saya yang gerah. Tapi kami punya mihrab untuk hamparan sejadah. Dan tidak ada beda. Mau dikontrakan, mau nggak ada bedanya. Saya sekarang terbiasa tidur di karpet, di lantai, di kursi, biasa saja. Dengan kitab, baca, nulis, biasa. Kenapa? Karena merasa semua titipan, jadi nggak ada yang aneh gitu. Tapi kita punya mihrab. Yang kalau saya pergi, istri saya curhat di situ. Ya, kalau beliau mengajar, saya pun ada di situ lebih dulu misalnya, saya curhat di situ. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kalau mau curhat kata Allah, curhatkan kepadaku. Dan curhat tercepat yang lekas dijawab itu di mihrab. Jelas? 2, rizki yang dikirimkan dari sisi yang tidak diduga. Ini saya cerita banyak ulama lain. Tapi karena kita pun mengalami apa yang kita ikuti, jadi senang kalau fa'amma bi ni'mati rabbika hadits. Bu, rasa-rasanya kami jarang beli makan gitu. Dan saya cuma mengajar. Ya. Saat kembali pertama datang ngajar di kampus, itu sebulan dapat 500.000. Dan kami melihatnya banyak saja. Satu kali saya tanya istri saya, sebulan berapa yang dikeluarkan? Kurang lebih 5 juta katanya, Bu ya. Masya Allah, sayang Allah sama kita ya. Oh ya kan cuma dikasih segini, itu pun jarang diambil. Tapi ternyata Allah masih menjaga kehidupan kita. Makan habis makan datang makanan yang lain. Buah habis buah datang buah yang lain. Rasanya 500.000 nggak pernah kepake. Dan sampai sekarang, Bu, di ujung kepala sampai ujung kaki saya nggak pernah beli. Ini Allah kasih. Jubah sama. Makanya ibu cari sampai kiamat kurang 2 hari. Itu nggak ada jubah ini di toko. Nggak ada. Dan Allah hanya titipkan pada seseorang, dibuat hanya untuk saya pakai saja. Datang yang lain, kemudian kita bagikan.
Sampai ke ujung kaki. Ini kacamata juga sama, saya nggak pernah beli. Sampai kaos kaki. Apakah merasa punya? Tidak. Makanya apa yang ditempatkan oleh Allah, pesantren dibikin wakaf. Saya jadikan wakaf. Tanahnya, tempatnya. Bu, saya mau bikin kuburan pun untuk menyiapkan. Saya tidak gunakan tanah wakaf. Beli di sampingnya sedikit buat kuburan. Supaya tanah untuk pesantren betul-betul wakaf. Dan kita tidak merasa memiliki. Begitu kita meninggal, ada yang meneruskan. Hidup kan cuma sebentar. Dipastikan dan pulang itu, tolong katakan pada suami ibu ya. Pesan dari saya, katakan pada suami ibu, pesan dari Ustadz Adi, Pak, kain kafan papa nanti nggak ada kantongnya. Itu aja. Jadi bisa yang sewajarnya yang kita siapkan. Jelas ibu ya? Baik, itu mihrab. Jadi kalau ada kesulitan apa-apa, jangan diperdebatkan, capek. Curhatkan sama Allah. Setelah itu masuk bab yang kedua, perhatian dan kasih sayang. Saya punya kurang lebih 8 menit untuk menerangkan ini. Like and subscribe.